Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah fadla bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil arabi wal ajam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan wa ala alihi sahbihi amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasinu amwalakum bizakati wa Dawud mardakum bisadaqah wa a'idu lil bala'i du'a. Yang terhormat kepada dewan juri, yang terhormat kepada ketua panitia pelaksana yang melaksanakan acara perlombaan ini, dan juga pada yang terhormat seluruh hadirin, baik yang secara tatap muka maupun yang secara online. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya sehingga kita bisa berkumpul dan juga bisa melaksanakan perlombaan pada bulan suci Ramadan ini walaupun dalam keadaan pandemi COVID-19. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah Maha Penyayang, tak pernah terbilang. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, Nabi pemberi syafaat fid dini wa dunya wal akhirah, Nabi yang membawa cahaya dari zaman onta hingga zaman Toyota, dari zaman manusia berkuda sampai zaman manusia berhonda. Hadirin rahimakumullah, hadirin yang terhormat. Sebelum saya menyampaikan tausiah kepada para hadirin yang tatap muka maupun yang online, alangkah indahnya, alangkah baiknya jikalau kita bersolawat, melantunkan syair untuk memuji baginda Nabi pada bulan suci Ramadan ini dan untuk mengusir wabah virus corona. Kita sama-sama ya. Marhaban ya Ramadan, marhaban syahr siyam, nas'alullah ar-rahmah rahmatan ala dawam, bijahi rasulillah nas'alu husnal khitam, bijahi rasulillah nas'alu husnal khitam. Muhammadun nurullah mahauta kulla dhalam, li khamsatun mutafi biha harrul waba ilhatima, al-mustafa wal murtada wa banahuma wa Fatima. Semoga dengan lantunan syair tersebut bisa menambah kekuatan iman kita dan ketakwaan kita, dan juga kita bisa terhindar dari wabah virus corona. Hadirin rahimakumullah yang terhormat, saya akan menyampaikan tausiah tentang COVID-19. Nah, coba kita lihat, coba kita perhatikan dulu sebelum masa pandemi ini melanda di negeri kita, kita bisa sekolah dengan mudah, berangkat haji dengan mudah,
sholat bisa dengan berjamaah. Tetapi saat pandemi datang ke negeri kita tidak bisa lagi belajar secara tatap muka, melainkan dengan online. Kita tidak bisa berangkat haji, dan akhirnya hajinya pun tertunda perkara wabah. Dulu kita bisa sholat berjamaah, tetapi sekarang kita berjamaah di rumah masing-masing. Kenapa kok bisa jadi demikian? Karena masyarakatnya itu panik. Padahal pemerintah telah menganjurkan kepada kita agar kita jangan panik. Jangan sesekali panik, tetapi juga harus ingat menjaga kebersihan, menjaga kesehatan, serta memakai protokol kesehatan agar wabah ini tidak menular kepada diri kita. Ada sebuah kisah. Pada zaman dulu, ada seorang wali yang bertemu dengan wabah. Dalam bahasa Arab, wabah itu dinamakan dengan ta'un. Ta'un adalah bahasa Arab dari wabah atau virus ini. Nah, wali itu pun bertemu dengan ta'un. Beliau tanya, "Hai ta'un, mau kemana engkau?" Wabah menjawab, "Aku mau ke kota Damaskus. Aku di sana selama 2 tahun ingin menyerang dan menghancurkan kota itu dan memakan korban 1000 orang meninggal korban karena wabah ini." Setelah itu si Ta'un pergi ke kota Damaskus. Nah, selang 2 tahun kemudian Ta'un kembali bertemu dengan wali. Wali pun bertanya kepada Ta'un, "Hei Ta'un, bagaimana kondisi kota Damaskus sekarang? Berapa banyak jumlah yang meninggal di sana?" Ta'un pun menjawab, "Ada 50.000 orang yang meninggal." Wali kaget, "Kenapa kok 50.000? Padahal kan kata kamu cuma 1.000 orang. Kenapa kok 50.000? Kamu bisa melanggar janji yang 49.000 orang." Ta'un pun menjelaskan, "Wahai waliullah, yang 49 itu beliau meninggal bukan karena aku, karena dia kepanikan sendiri. Dia sangat takut pada waktu itu. Dia sangat ketakutan sekali. Akhirnya dia mati karena ketakutan, bukan karena terjangkit virus yang aku bawa ini, wahai Ta'un, wahai waliullah." Pada kisah tersebut bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita jangan panik, kita jangan merasa gelisah, jangan terlalu was-was. Kita harus tetap kuat berkeyakinan bahwa Allah akan melindungi kita. Allah akan senantiasa melindungi kita. Ingat, Allah Maha Adil. Allah Maha segala-galanya. Allah menciptakan makhluknya itu berpasang-pasang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surah Yasin, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha." Yang artinya, Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasang. Artinya tidak ada makhluk itu pun sendirian, ada laki-laki, ada perempuan. Nah, di sini pun kita ambil kesimpulan bahwa virus yang melanda di negeri kita ini pasti ada obatnya. Tetapi sayangnya kita semua belum tahu obatnya itu apa. Ingat juga, Allah menciptakan sebuah masalah pasti ada solusinya. Ingat firman Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra." Yang artinya, maka sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kita jangan terlalu merasa was-was, jangan terlalu merasa tidak enak, khawatir akan terjangkit virus. Jangan. Asalkan kita tetap memakai protokol kesehatan serta menjaga kebersihan. Nah, ada satu solusi untuk kita, yaitu dengan sedekah sesuai dengan
hadis Rasulullah SAW. Wa hasinu amwalakum bizakati wa Dawud mardokum bisadaqah wa a'idu lil bala'i du'a. Yang artinya, jagalah harta kalian dengan zakat, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah, dan tolaklah bala dengan doa. Dari hadis tersebut kita ambil kesimpulan bahwa hadis tersebut menyuruh kita secara tidak langsung, menyuruh kita untuk kita bermuamalah, melakukan amal baik, beribadah, melakukan sedekah, berdoa untuk keselamatan diri kita sendiri. Harta bisa kita lindungi dengan zakat, sedangkan kita bisa kita lindungi dengan sedekah, sedangkan balak kita tangkal dengan doa. Ada 4 kekuatan sedekah. Yang pertama, sedekah itu bisa memanjangkan umur. Umur kita bisa panjang lantaran kita bisa bersedekah. Yang kedua, sedekah bisa menangkal balak yang datang. Kita bisa ambil perisai dengan sedekah tersebut. Orang lain terkena balak, sedangkan kita tidak. Karena apa? Karena kita dengan sedekah itu. Kemudian yang ketiga, sedekah bisa mengundang rezeki. Bisa mengundang rezeki. Rezeki itu pun ada 3. Ada berupa ilmu yang bermanfaat. Kita bisa menceramai orang, mengajar orang itu mengajar orang lain, itu akan menjadi amal jariah untuk kita. Yang kedua, bisa berupa harta. Dengan harta itu kita bisa dengan sedekah. Yang ketiga, bisa dengan kesehatan badan. Sehat badan inilah yang sangat penting untuk kita, karena dengan sehat badan ini kita bisa melakukan menuntut ilmu, bisa bekerja. Itu mantapnya kesehatan badan. Kemudian yang keempat, kekuatan sedekah adalah bisa menolak kematian yang buruk. Mati yang buruk ini, naudzubillah, naudzubillah, ya Allah, naudzubillah. Mati yang buruk ini adalah mati su'ul khotimah. Mati yang tidak membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya dia itu mati tidak dalam keadaan Islam. Dia itu mati dalam keadaan non-Islam. Mati yang sangat berbahaya adalah mati su'ul khotimah. Naudzubillah, naudzubillah, ya Allah. Semoga kita terhindar dari mati su'ul khotimah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk kita, khususnya untuk saya sendiri, umumnya kepada masyarakat semuanya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, tingkah laku yang menyinggung saudara-saudara sekalian, mohon untuk dimaafkan dengan sebesar-besarnya. Karena saya juga manusia biasa, penuh dengan kesalahan. Jikalau ada yang benar, itu dari Allah. Jikalau itu salah, itu berasal dari saya sendiri. Indonesia adalah negara hebat karena diislamkan Wali Songo. Demikian pidato singkat dari saya, Irfan Hadi Susilo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.